Bro and sis yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan harian pembawa sukacita hari ini, Minggu 28 Agustus tahun 2022, dengan saya Bambang Ritanto. Akan kita bahas Injil hari ini, Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan dari ayat 7 sampai 11, di mana Yesus mengajak kita untuk bersikap rendah hati. Perikop ini mengisahkan seorang pemimpin Farisi terkemuka yang mengundang pesta perkawinan, dan para tamu saling berebut untuk dapat duduk di tempat kehormatan. Dan peristiwa ini sempat dicermati oleh Tuhan Yesus yang juga hadir diundang di tempat itu. Perikop ini sangat menarik bagi saya karena mengingatkan saya saat masih muda, saat mulai bergiat dalam pergaulan dengan sesama. Saya sangat berambisi untuk menerima penghargaan, karena itu berarti menunjukkan kemampuan dan kelebihan saya. Namun ternyata dalam pengalaman hidup kita, bisa saja terjadi bahwa penghargaan membuat seseorang menjadi tinggi hati. Dari pengalaman hidup, saya mencari pergaulan dengan orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, para pejabat di semua tingkatan, pimpinan organisasi, para pengusaha, sampai kepada orang-orang yang sudah terkenal dalam kehidupan mereka. Beberapa pertemuan kami adakan bersama dengan para petinggi di tingkat kecamatan dan desa untuk mendapatkan gambaran kehidupan yang masyarakat alami saat itu. Hasil panen, kesejahteraan penduduk, hasil usaha, dan hambatan-hambatan apa yang mereka alami. Memang saya merasakan ada kesombongan di dalam hati ketika sudah melakukan hal itu. Namun secara tidak saya sadari, saya semakin jauh dengan masyarakat kecil yang ada di sekitar saya. Saya mulai tidak mengenal mereka dan melupakan mereka. Sampai pada suatu saat, ketika dalam tugas saya di legislatif, berjumpa dengan para pemimpin, pejabat di tingkat kecamatan dan desa, banyak hal yang saya jumpai. Ternyata informasi yang saya terima secara formal itu hanyalah yang baik-baik saja. Saya melihat adanya hal yang tidak sewajarnya. Mulailah saya membangun relasi dengan kaum kecil, para petani, peternak, pedagang, dan pekerja-pekerja harian dalam kehidupan saya. Apa yang saya dapatkan? Banyak informasi real yang saya terima dari mereka. Di samping mereka merasa lebih dihargai, dan akhirnya saya pun mendapat penghargaan kembali. Saya menemukan serangkaian kisah realitas yang seadanya dari mereka itu. Bro and sis yang terkasih, Yesus memperingatkan bahwa penghargaan bukan merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi ambisi, tetapi merupakan anugerah. Oleh karena itu, jangan pernah merasa layak untuk mendapatkan tempat kehormatan atau memburu penghargaan demi gengsi, harga diri, atau untuk menaikkan status sosial. Bisa saja itu jadi berbalik, mempermalukan diri kita sendiri. Terlebih bila kita berhadapan dengan orang yang memang benar-benar pantas mendapatkannya. Kalau memang layak untuk memperoleh penghargaan, kita pasti akan mendapatkannya. Maka dalam hal ini perlu ada sikap rendah hati. Rendah hati bukan karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri,
tetapi justru karena tahu bagaimana harus menempatkan diri. Hendaknya kita menunjukkan sikap tidak membeda-bedakan kelas atau status. Untuk kerendah hatian dan keramah tamahan semacam itu, Tuhan menjanjikan berkat. Maka, menempatkan diri sebagaimana seharusnya membuat diri kita tidak membeda-bedakan kelas atau status, serta menunjukkan kerendah hatian dan keramah tamahan. Jadi, daripada berambisi meraih prestis karena ingin dihormati banyak orang, lebih baik kita memikirkan siapakah yang seharusnya kita layani. Karena dalam kerajaan Allah, melayani orang lain lebih dihargai daripada kepemilikan status atau prestis. Maka marilah bro and sis sekalian, kita menyadari bahwa orang masuk ke dalam kerajaan Allah bukan karena tingginya status. Kerendahan hati menjadi unsur pendorong yang kuat untuk dapat mencapainya, karena Tuhan memberikan berkat-Nya. Bro and sis yang terkasih, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas semua anugerah yang Engkau sudah berikan kepada kami semua. Berilah kekuatan untuk dapat mengembangkan karunia-Mu, untuk menjadi berkat bagi semua orang yang kami jumpai. Sekarang ya Tuhan, di tempat ini, aku bersembah sujud di hadapan hadirat-Mu, karena kenyataan bahwa Engkau wafat dan bangkit untuk diriku dan untuk sesamaku. Aku ingin menaruh hidupku dan segala sesuatu yang berharga di mataku di dekat kaki-Mu, agar dengan demikian aku dapat menyembah Engkau, satu-satunya yang pantas menerima kemuliaan dan kehormatan dan kuasa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekian, bro and sis yang terkasih, tanamkan sikap kerendahan hati. Salam sukacita, salam damai. Tuhan memberkati.